Nah, sekarang enak, anak-anak zaman sekarang nggak diudag-udag sama penjajah, sama gerombolan. Saya sedang tidur di masjid, cari ilmu, ada ronda, Pak. Anak-anak keluar dulu. Ada gerombolan. Gerombolan tuh pemberontak. Iya. Ngalamin bah itu. Ngalamin. Terus gimana tuh kumaha bah itu perasaan? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kodrat Yusuf Nugraha dalam channel YouTube saya. Saya akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tapi kali ini berbeda karena saya langsung berbicara dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di salah satu desa atau dusun yang ada di Kabupaten Ciamis. Beliau adalah Mbah Bejo. Kali ini saya akan berbincang sharing pengalaman beliau ya pada zaman dahulu dalam dunia pendidikan seperti apa sih zaman dulu. Kalau sekarang kan kebetulan nih saat ini anak-anak lagi belajarnya secara online. Nah, tentu akan berbeda sekali dengan pada masa beliau dahulu. Pasti banyak keseruan yang bisa kita ambil. Oke, kita langsung saja. Seperti apa sih, Bah? Abah ini lahir di tahun berapa, Bah? Ya, kelahiran 27 April 1951. Nah, 1951. Berapa tahun, Mbak? berarti kalau sekarang 2021 berarti 70 lah. Oke. Nah, Bah, pengalaman waktu dulu zaman SD Abah itu gimana sih, Bah? Ya, waktu dulu waktu saya sekolah, jadi kalau dibilang bayaran atau POMG itu kubalokeng. Balokeng. Balokeng itu kayu bakar, Oke. dipikul. Dari sini sampai ke Cileungsir dipikul. Kelas 1 ambil 1, kelas 2 ambil 2. Begitu berurutan sampai kelas 6 pikul 6. Jadi kalau dibilang sekarang bayaran kubalokeng, ya betul. Begitu. Balokeng itu adalah kayu bakar. Jadi dulu bayarnya itu nggak pakai uang. Jadi si Abah ini ke sekolah. Jadi waktu kelas 1 harus bawa balokeng berapa? 1. Jadi harus bawa kayu bakar 1. Nah, jarak ke sekolah itu, Bah, kurang lebih berapa kilo tuh, Bah? Ya, kira-kira dari sini ke Cileungsir berapa kilo itu? Ada 3. 3, 4, 5. Ada 5 kiloan tuh jalan kaki dari kelas 1 SD ya. Ya. Harus bawa kayu bakar, bayangin tuh zaman dulu kayak gimana. Jalannya juga naik turun ya, Bah ya? Ya, batu, jalan Terus, batu, sok licin, begitu. Jalan licin, jalan batu. Apabila kalau hujan, wah susah. Oke. Mana badan masih kecil-kecil, sekolah jauh, lalu masuk sekolah PGA waktu itu. Masuk sekolah PGA di Ranca, Cisema tempatnya. Namun saya enggak begitu lanjut karena dikarenakan ya alasannya enggak mampu, itu saya enggak mampu, keluar aja. Nah, kalau itu pas zaman SMP SMA itu bayarnya masih pakai kayu bakar atau udah bayar pakai uang, Bah? Enggak, kalau udah SMP mah itu biasa, ada uang bangunan, ada uang bayaran begitu. Jadi untuk saya itu enggak lanjut sekolah itu, ya orang tua saya enggak mampu. Saya kasihan sama orang tua. Begini, waktu mau bayar sekolah, orang tua saya naik kelapa, ambil kelapa lalu dibuat minyak. Udah dibuat minyak itu, minyak kelapa ya, itu dijual ke warung. Duitnya itu dipakai saya bayaran ke sekolah. Kan saya kasihan sama orang tua. Orang tua makan apa? Capeknya wungkul, tinggal ampasnya. Begitu, jadi saya itu kasihan sama orang tua. Ya, saya keluar, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya maca masih mampu, menulis juga mampu. Ada nggak, Bah, pesan untuk anak-anak sekarang karena mereka itu sekarang lebih banyak megang handphone, Bah? Ya. Menurut Abah gimana nih pesan untuk anak-anak sekarang nih dalam dunia pendidikan?
Kalau menurut Abah, jadi itu kan bisa juga dibilang ya, kalau anak-anak sekarang itu pandainya hanya pegang pelajaran, pegang HP, mau menghitung pegang HP. Nah, kalau mau mainan juga, menggambar itu pegang HP. Waktu saya dulu kalau sekolah dibilang guru, siapa yang mau lekas pulang? Ngacung. Yo ke depan. Ya udah di depan, diberi pelajaran itu di luar kepala. Misalnya 8 kali 8 berapa? Saya jawab 64. Ya betul, pulang gitu. Ya begitu dulu mah. Jadi kalau menghitung anak-anak sekarang pakai HP, pakai kalkulator itu enggak. Kalau saya di sini enggak baik. Enggak lucu. Tapi anak sekarang dicoba sama Abah, ditanya 6 kali 8 berapa, Nak? Enggak tahu. Oh, itu masa kelas berapa kamu? Gitu kan. Oke, bener. Nah, itu salah satu bukti ya. Meskipun tadi Abah cerita waktu di SMA itu beliau nggak lanjut karena kasihan sama orang tuanya, melihat orang tuanya mengambil kelapa kemudian dijadikan minyak goreng kemudian dijual. Abah merasa kasihan, uangnya kok malah buat beliau sekolah. Akhirnya beliau memutuskan untuk tidak sekolah. Tetapi ternyata ada konsep yang sampai sekarang terpakai, yaitu seperti apa dalam dunia pendidikan itu, meskipun tidak selesai ya, tapi hitungannya beliau sangat kuat, membacanya juga sangat bagus. Artinya ada perbedaan kebiasaan dulu dengan sekarang. Seperti yang dibilang tadi, kalau yang sekarang itu pakai kalkulator, kalian belajar itu kan pakai handphone. Nah, jadi sebatas otaknya itu ada di handphone ya, Bay ya. Iya. Kalau zaman dulu benar-benar ada di sini nih, dipakai kepalanya, otaknya. Jadi benar-benar melekat sampai sekarang. Nah, itu perbedaan. Makanya pesan si Abah nih untuk kalian yang sekarang zaman digital, mohon deh, meskipun ada handphone, ada laptop, ada komputer, tetap konsep pendidikan awal, konsep dalam membaca, kemudian berpikir kritis, kemudian juga hitungan itu harus benar-benar ada di dalam otak kalian. Begitu, jangan mengandalkan laptop, kalkulator ataupun handphone. Karena ketika teknologi itu hilang, maka yang bisa digunakan apa? Pikiran kita, otak kita. Kalau misalnya semua itu ada di dalam handphone, ada di dalam laptop, kemudian hilang, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu jangan sampai terjadi. Kurang lebih seperti itu ya, Bay ya? Iya. Mungkin. Kalau sekarang anak-anak mau belajar, mau mencari ilmu, enak juga sekarang mah. Ada listriknya, terang di mana-mana. Tapi kalau saya dulu mau menuntut ilmu ke masjid itu pakai obor, pakai damar. Damar itu dari minyak tanah. Ya, itu patungan, beli minyaknya patungan. Jadi susah, pulang dari masjid bawa obor gitu. Jadi susah. Sekarang enak, anak-anak zaman sekarang enggak diudag-udag sama penjajah, sama gerombolan. Saya sedang tidur di masjid, cari ilmu, ada ronda, Pak, anak-anak keluar dulu. Ada gerombolan DI, TII waktu itu. Gerombolan tuh pemberontak. Iya. Ngalamin, Bah itu. Ngalamin. Terus gimana tuh kumaha, Bah, itu perasaan? Wah, tuh dibilang ronda itu. Nah, di sebelah Cisema tuh, lihat kebakaran, dibakar rumahnya. Kan gitu. Jadi anak-anak yang sedang tidur di masjid itu turun ke hutan. Ngumpet di hutan. Udah aman, baru ronda itu bilang lagi, anak-anak udah sekarang aman, naik lagi, tidur lagi di masjid. Kan gitu. Dulu
Malahan waktu itu sering ke rumah saya juga sering diinjak. Itu waktu itu saya kelas 1 SD, SR atau SR atau. Saya takut kalau malam ke sini ke kakek nginep. Mau pagi-pagi pulang sendirian. Ibu bilang untuk nyarap sarapan pagi untuk mau sekolah itu nasi ditaruh dipane dulu, pane ya, dipane dibungkus daun tisuk. Nah, saya turun dari kakek ke bawah, ternyata daun tisuk itu udah ada di jalan. Wow, itu makanan saya mesti nggak ada yang curi. Datang ke rumah, pintu udah tidak terkunci. Ya ternyata nasi buat saya udah nggak ada, gitu. Air juga nggak ada. Itu ada samak, ada bantal, itu diambil. Naruh pakaian yang bagus di atas pohon, ditaruhnya digantung di atas pohon biar nggak diambil. iya. Jadi kalau mau digenti itu naik dulu, ambil ke pohon. Oh, itu pas zaman pemberontakan itu Iya, ngalamin seperti saya itu. mengalami itu. Luar Bukan biasa. main-main, saya mengalami, Berat. yakin itu. Dan itu kalau malam berarti takut gitu, Bah ya? Iya. Luar biasa. Tapi nggak ada kan misalnya kejadian pengalaman Abah keluarga itu yang misalnya disiksa atau di apa sama pemberontak, nggak ada kan? Enggak Cuman hanya diambil makanan, ya, barang-barang. atau itu maunya dikasih gitu. Kalau ada orang mah mungkin disiksa. Tapi kan saya sama orang tua saya tidur di nenek di sini. Jadi kosong itu ya. Oke. Rumah. Aduh, banyak banget pengalamannya kayaknya. Oke, terakhir sebelum kita closing, ada pesan-pesan nih dari Abah Bejo untuk anak-anak muda zaman sekarang. Silahkan, Bah. Begini ada pepatah. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma wawayangan bae. Hirup dharma wawayangan bae. Naon kadituna jadi poho deui tah. Artina naon, Bah? Jadi hartina lamun urang kudu eling, mangka eling, hirup dharma wawayangan. Jadi kawas wayang, wayang golek diigelkeun ku dalang, bisa ngigel, bisa tembang. Tapi kalau udah diberhentikan sama dalang, udah mati. Nah, begitu intinya. Luar biasa. Nah, jadi mohonlah tuntut ilmu tuntut dunya siar sing arapik kana rizkina begitu. Siap. Cukup, Bah? Ya, cukup. Oke, luar biasa. Kok terakhir tuh ya, Dharma wayangan wesing eling. Jadi kita harus ingat hidup di dunia itu sementara. Jadi akhirnya apa? Ketika wayang di stop sama si dalang, udah selesai. Artinya apa? Kita akan kembali meninggalkan dunia. Jadi luar biasa pokoknya perbincangan hari ini, Bah. Terima kasih hatur nuhun, Bah, Ya. atas sharing pengalamannya, atas ilmunya, atas wejangannya. Mudah-mudahan nih yang nonton bisa mengambil hikmah dari pembicaraan kita di sore hari ini. Semakin termotivasi untuk terus belajar, memperbaiki diri dan juga mensyukuri kehidupan di dunia, karena akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.